Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan napas kita bertemu dengan bulan yang setiap detiknya adalah hamparan pahala. Ramadan bukan sekedar ritual menahan lapar dari fajar hingga terbenam matahari. Di dalamnya ada lapis-lapis keberkahan yang tersembunyi, mulai dari keberkahan sahurnya, keberkahan sedekahnya, hingga puncaknya adalah keberkahan ampunannya. Seringkali kita hanya menyentuh lapisan kulitnya saja, tanpa sempat menyelami kedalaman maknanya. Kali ini, Al-Ustadz Maryadi Ahmad yang biasanya membedah kitab Minhajul Abidin akan membawakan kajian spesial yang bertajuk Lapis-Lapis Keberkahan Ramadan. Simak kajian ini hingga tuntas agar kita tidak hanya mendapatkan lapisan luar berupa haus dan dahaga, tapi benar-benar mendalami intisari keberkahan yang akan mengubah hati kita setelah Ramadan berlalu. Subscribe, like, dan share medsos masjid ini agar kita bisa terus bersilaturahmi dan belajar bersama di ruang digital ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulikal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah. Jemaah salat subuh masjid yang kita cintai, Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam beribadah membuahkan satu harapan-harapan di hadapan Allah dengan memperoleh surganya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turja syafa'atuhu, yang kita sama-sama berharap syafaat dari beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, untuk barokahnya majelis ta'lim ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Alama nawaina wa nawa salafus salih wal hadirun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, di antara jemaah kita ada yang sakit, Bapak Faisal dan Bapak Imron. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk beliau atau jemaah yang juga tidak diberikan kesehatan secara sempurna, mudah-mudahan
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan menghadapi bulan mulia Ramadan. Alama nawayna wa nawas salafus salih wal khadirun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabban nas, ya Rabban nas, adibil ba'sa, isfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Rabban nas, ya Rabban nas, adibil ba'sa, isfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Rabban nas, ya Rabban nas, ya Rabban nas, adibil ba'sa, isfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, sifaan ajilan la yughadir saqaman wala alama, birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kajian pada subuh kali ini merupakan kajian puncaknya, terakhir ya, di akhir Sya'ban. Dan kalau dipanjangkan umur oleh Allah, mudah-mudahan kita bertemu di bulan Syawal. Oleh karena itu, kajian yang kita bahas tema itu karena ini menjelang Ramadan. Jadi kitabnya besok aja dilanjutkan, lapis-lapis keberkahan Ramadan. Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang berkah. Berlapis-lapis artinya bertumpuk-tumpuk keberkahan yang akan diberikan Allah bagi orang yang memasuki Ramadan dengan niat yang tulus, dengan pertaubatan yang nasuhah. Insya Allah akan mendapatkan berlapis-lapis keberkahan, bertumpuk-tumpuk keberkahan yang tidak bisa diperoleh kalau dicari di bulan-bulan selain Ramadan. Bahkan Rasulullah banyak berdoa tentang berkah. Jenengan kalau dulu menjadi kemanten baru nikah, itu baru doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Bahkan ulama ada memakruhkan untuk tidak berdoa ini. Memakruhkan. Artinya doa ini sangat dianjurkan dibaca ketika menghadiri walimah, yaitu walimatun nikah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Dan kalau kita makan, dianjurkan doa juga barokah ini. Allahumma barik lana fima razaqtana. Subhanallah. Dan juga kita ini orang yang ahli bangun sholat subuh. Rasulullah berdoa khusus, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan orang yang ahli sholat subuh ini. Ya Allah, kan bangun pagi-pagi ini kan, sholat subuh ini sudah awal siang lah. Jadi bahkan dalam riwayat itu, Allah itu tersinggung kalau orang ahli subuh itu didolimi, Pak. Allah tersinggung sampai. Nah, kita bersyukur istiqomah bangun sholat subuh, atau tadi diawali dengan qiyamul lail. Oh, qiyamul lail nanti Ramadan paling banyak itu. Ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat, ada yang 11 rakaat. Sampeyan pilih. Tidak ada yang 2 rakaat, gak ono. Imamnya tidak sanggup hanya 2 rakaat. Boleh, Ustaz? Ya boleh lah. Tapi kan tidak disediakan ya. Ya, ada yang 11 ya, ada yang 11, ada yang 20. Ya, inilah keberkahan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ini.
Lalu apa keberkahan yang sering diburu oleh manusia itu? Ada yang mengatakan berkah, ya. Ada yang mengatakan mubarakah, ada yang mengatakan barokah. Ya sudah, mubarak, barokah, berkah. Itu satu asal kata dari barokah. Arti berkah menurut bahasa, jadi makna lughah atau istilah, makna lughah atau secara etimologi, al barakatu itu tumbuh, ya, annama. Jadi tumbuh, berkembang. Orang yang hidupnya barokah, insya Allah berkembang. Ibadahnya berkembang, rezeki yang diperoleh membawa ketenangan. Kalau rezeki yang dia peroleh kok tidak membawa ketenangan, awas. Jangan-jangan tidak berkah. Karena berkah itu membawa ketenangan. Litas kunu ilaiha. Agar orang-orang yang melaksanakan pernikahan itu mendapatkan tenang. Saya nih ke Ustaz, sudah 20 tahun, kok tidak tenang-tenang, nikah lagi. Biar tenang. Guyu bapak-bapak. Yang ibu roto ade. Barokah itu tumbuh atau ziyada, bertambah. Ya, Imam Ghazali mengatakan ziyadatul khair. Kebaikannya selalu bertambah. Mungkin dari aspek rezeki ya biasa-biasa saja. Ya, karena rezeki kan sudah dibagi Pak ya. Tetapi Masya Allah ibadahnya itu semangat. Ibadahnya itu konsisten. Insya Allah itu barokah. Tetap subut. Jadi ya tetap dalam kebaikan dia dapat barokah. Ya, dalam kesusahan dia dapat barokah. Dalam senang juga dapat barokah. Itu subut namanya. Tidak mempengaruhi. Ketika kita dalam keadaan sulit, ibadah tetap. Dalam keadaan melarat, ibadah juga tetap. Nah, tapi kadang-kadang sulit nih. Dalam keadaan jaya, jarang ke masjid. Tapi lek punya kebutuhan, wih. Sering ke masjid, bangun malam nangis, kebutuhannya hilang. Mulai. Nah, itu ya karakter kita kadang-kadang seperti itu. Kalau ada butuhnya dekat kepada Allah, kebutuhan sudah diselesaikan oleh Allah, kadang-kadang kita jauh lagi. Berkembang, an-nama juga berkembang. Kebahagiaan, as-sa'adah. Orang yang berkah itu bahagia, Pak. Orang yang berkah bahagia. Jangan berharap di dunia itu bahagia. Nggak ada kebahagiaan di dunia itu. Ya, nggak ada. Yang ada mungkin ketenangan. Bahagia yang sebenarnya itu nanti diberikan di akhirat. Umpamanya di dunia sampai ndak bahagia, dalam tanda kutip perekonomian sulit, ya ndak apa-apa. Yang penting nanti di akhirat bahagia. Tapi doa kita sudah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu idealnya begitu. Tapi andai kata di akhir di dunia ini ujian bertubi-tubi seakan-akan tidak menemukan kebahagiaan, tidak apa-apa. Yang penting nanti di akhirat yang kekal itu kita bahagia. Al-barkah secara bahasa itu dadah unta ya, atau sekumpulan unta, kan menunjukkan banyak ini. Atau al-birkah, birkah itu kolam, tahu kolam Pak? Kolam itu isi air atau telaga. Jadi telaga itu namanya birkah atau kolam itu namanya birkah. Kenapa? Berisi air di dalamnya. Karena air itu sebagai sumber kehidupan bagi kehidupan manusia. Itu secara lughah, secara bahasa. Makna berkah menurut istilah ya, ini yang kita bahas. Arti berkah menurut istilah, sebagian ulama mengatakan thubutul khair al-ilahi fis syai'. Tetapnya kebaikan yang bersifat ilahiyah. Mutlak pemberian Allah barokah itu. Khusus kepada hambanya. Tidak semua orang diberikan keberkahan. Tidak semua. Keberkahan ini khusus
kepada hamba-hamba yang mau mendekat kepada Allah. Insya Allah kalau kita dekat kepada Allah akan diberikan keberkahan. Umurnya berkah, keluarganya berkah, rezekinya berkah, pekerjaannya berkah, lingkungannya berkah. Kenapa? Karena dekat kepada Allah. Karena dekat kepada Allah. Ada ulama juga memberikan satu ta'rif bahwa berkah itu hibatun ilahiyatun uhtussa biha alal ibad. Pemberian secara spesifik. Jadi hibah ilahiyah, pemberian Tuhan yang dikhususkan kepada hamba-hambanya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan predikat hamba Allah. Kadang-kadang kita tidak hamba dunia, hamba istri, hamba anak-anak. Artinya kecintaan kepada Allah dikalahkan. Jangan sampai kalah, Pak. Cinta istri iya, cinta dunia iya, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya jangan sampai di bawahnya. Harus tetap selalu di atasnya. Artinya ketika kita itu mendapatkan perintah dari Allah, itu diprioritaskan. Itu namanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang dikehendaki. Kerinduan salafus soleh. Saya tadi khutbah di sini juga ini. Ini koyok borongan. Jadwalnya kok Pak? Iya kan ke sini saya tadi. Subhanallah, ya gak apa-apa wis waktunya itu bersamaan ya. Khotib dengan kerinduan salafus soleh. Jadi generasi yang hidup abad pertama, abad kedua, abad ketiga Hijriyah itu salafus saleh. Yang masanya dekat kepada Rasulullah. Oh saya Ustaz kalau dekat kepada Rasulullah insya Allah Ustaz menjadi orang yang baik. Tidak mungkin. Abu Jahal itu kurang dekatnya apa kejawab? Abu Jahal itu kurang dekat kepada Rasulullah seperti apa? Keluarganya sendiri. Tapi kan tidak ada hidayah. Melanggar kepada perintah Allah. Ya tidak menjadi orang yang bahagia. Kita walaupun jauh samanya dengan Rasulullah, bahkan tidak pernah melihat wajah Rasulullah, kita ini dianggap sebagai umatnya yang paling dicintai. Karena tidak pernah melihat, tidak semasa dengan beliau, tapi kita sayang sama beliau. Oh beda Pak. Cinta itu harus bertemu Pak ya. Cinta itu harus bertemu. Nah, cinta kita kepada Rasulullah itu batin Pak. Bahwa kita ini memang butuh kepada Nabi. Dan karena khobar sodik ya, khobar atau informasi yang tidak bisa dibohongi, informasi yang valid, informasi yang mutawatir, ya kita yakin bahwa kita nanti akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun di masa hidup kita tidak pernah bertemu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kerinduan salafus soleh ini terhadap Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu mempunyai makna khusus bagi Rasulullah dan para sahabat. Sehingga ya kita lihat di hadis-hadis sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah. Sampai di bulan Sya'ban ada riwayat seluruhnya puasa. Karena saking rindunya untuk bertemu dengan Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan itu sudah dilakukan duluan oleh Rasulullah dan para sahabat di selain Ramadan. Banyak puasa, banyak baca Quran, banyak sholat malam. Ini kan amalan Ramadan. Memang goalnya nanti di Ramadan. Tapi kan tidak ada jaminan Pak Mulas ya. Gak ada jaminan. Kurang 2 hari Ustaz pasti. Belum tentu. Kita minta kepada Allah, balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nangis kepada Allah, Pak, minta Pak, agar sampai nututi 1 hari saja sampean, sudah untung. 1 hari ya di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan tuntas ya, mudah-mudahan dan berhari raya bersama. Itu harapan kita. Makanya kerinduan ulama-ulama salaf generasi di masa Rasulullah, tabi'in dan atba'ut tabi'in ini memang rindu sekali.
Kemenangan tentara muslim di bulan Ramadan. Jadi di Ramadan itu perang, Pak. Ya turut dong. Di Ramadan kadang dari tidur, engkau mari duhur bangun tidur lagi. Wah, sampai asar tidur lagi, mari tidur lagi. Menjelang mari bangun. Ya boleh-boleh saja. Kadang-kadang itu berdasar apa ya hadisnya? Kan apa Ustaz? Tidurnya naumus shaim ibadah. Ya iyalah. Puasanya orang yang ibadah itu puasa, orang yang berpuasa itu tidurnya itu ya ibadah, karena itu so jelas. Tapi kan kita sebagai manusia mau turu terus tahu. Di sinilah ada kemenangan tentara muslim di bulan Ramadan, perang Badar itu, perang yang menunjukkan keajaiban dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu di bulan Ramadan dengan tentara hanya 313 melawan 1000, Pak. Itu kan akal tidak mungkin 3 kali lipat dan itu bersenjata lengkap menang, Pak. Karena pertolongan Ramadan. Namanya bekerja lah Ramadan. Masa turut tak? Ya minimal dikurangi yang aktivitas fisik dikurangi. Ramadan dapat 10 hari sudah ngecat rumah. Wih, akhirnya tidak kuat mokel. Tidak kuat Ustaz. Kenapa? Itu termasuk ini masyakka Ustaz. Kenapa? Saya ngecat ini. Ya, jangan ngecat lah. Ngecatnya rumah. Ya sebelum masuk. Ibu-ibu itu kadang-kadang juga. Asrul awakhir itu sudah di masjid itu jarang. Banyak di mall. Diskon besar-besaran. Padahal Allah itu di bulan Ramadan itu mendiskon di bulan Ramadan itu. Walillahi utaqa'u minan nar. Wadhalika kullu lailatin. Setiap malam Allah itu membebaskan hambanya dari neraka. Setiap malam. Ya Allah. Beribu-ribu hamba yang dikehendaki Allah memasuki Ramadan dibebaskan dari api neraka. Jadi tidak masuk neraka kita, masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan Pak ya ketemu satu hari saja. Tapi mudah-mudahan ketemu sampai selesai. Ini keberkahan. Rasulullah selalu menyampaikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan. Ini termasuk. Karena Nabi SAW yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Rasulullah itu setiap hari Ramadan, awas ya, Ramadan sudah sampai, Ramadan dekat. Makanya sudah ada pamflet ya, marhaban ya Ramadan. Itu mengingatkan, marhaban ya Ramadan. Ada tarhib Ramadan. Memasuki Ramadan, ada kajian Ramadan. Ya Allah. Tapi kalau tidak ada persiapan betul ya kurang maskiman. Alhamdulillah kita ini sebelum memasuki Ramadan sudah persiapan ngaji. Ini kan termasuk ngaji. Nah ini 3 lapis keberkahan. Jadi ada 3 lapis keberkahan Ramadan. Apa saja? Pertama, keberkahan waktunya. Jadi al-barakatu fi awqatihi. Keberkahan waktu. Di dalam riwayat kullu kutubis samawiyah nazalat fi syahri Ramadan. Kitab-kitab samawi itu kitab yang diturunkan Allah dari langit. Ada kitab-kitab ardiyah, ada kitab-kitab samawi yang kita tahu satu, suhufi Ibrahim, suhufnya Ibrahim. Yang kedua Zabur, ya, Nabi Daud. Kemudian Taurat Nabi Musa. Injil Nabi siapa Injil? Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Ini turun di bulan Ramadan. Subhanallah. Dipilih memang Allah. Di bulan Ramadan ini secara waktu bapak-bapak tidak bisa ditukar. Lek sampean mukel 1 hari tanpa beralasan kecuali sakit. Saya sakit Ustaz, tapi sakit panu. Ya sakit panu boso Pak.
sakit panas, saya gigi sakit. Sakit yang dibolehkan tidak berpuasa. Kalau sampean dapat resep dokter, Pak, cok posong nggih, sampean lambungnya bahaya. Nah, itu baru kita mungkin dianjurkan tidak puasa. Kalau cuma sakit gigi, pengaruh enggak ke rasa lapar sakit gigi? Kan enggak. Selama ya sakitnya itu masih syar'i ya. Puasa. Sakit kalau Ustaz napa? Niku linu-linu Ustaz. Napa sakit boten puasa ya? Ya monggo. Ya nak apa? Kalau memang mengganggu kepada pencernaan, kalau tidak kalau poso mati umpamanya ya tidak usah poso. Enggak poso. Agama itu mudah, tapi jangan dipermudah atau jangan dibuat mudah. Nah. Ya. Jadi keberkahan waktunya. Nah, yang kedua, keberkahan waktunya tadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap harinya itu Allah memerdekakan hambanya dari siksa neraka, dan itu tidak ada di luar Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat itu. Ada yang mengatakan situna alfan, 60.000, Pak. 60.000 setiap malam itu Allah membebaskan hambanya dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita itu masuk itu. Tenang, Pak. Tenang, Ustaz. Makanya nanti nyari Lailatul Qadar itu jangan sampean cari di Asrul Awakhir. Asrul Awakhir rajin ke masjid. Kok ke masjid, Pak? Lailatul Qadar, Ustaz, insyaallah besok. Ya jangan, diintip mulai tanggal pertama. Ada sekitar 40 pendapat ulama di dalam kitab Fathul Bari itu tentang turunnya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan ulama itu Lailatul Qadar itu turun tanggal 1. Tanggal 1 ganjil apa genap? Ganjil kan? Ada kan yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an Lailatul Qadar turun di malam-malam ganjil kan? Tanggal 1 kan wis ganjil. Nggak harus nunggu tanggal 27, nggak harus. Tapi memang jumhurul ulama Asrul Awakhir dimungkinkan Lailatul Qadar itu turun. Tapi kata ulama yang lain enggak, tanggal 1 sampean intip. Jangan-jangan tanggal 1 itu sudah turun. Penyakit di Indonesia, mungkin di Sekardangan ini, tanggal 1 sampai tanggal 10, rame kakek, nenek, anak-anak tumpah di masjid. Tanggal 11, mulai tendanya sudah tanggal 11 sampai tanggal 20. Biasanya nyerang ibu-ibu tanggal 20 ini. Maaf ibu-ibu, karena ibu-ibu alasannya beli kebutuhan Ustaz, suami belum punya baju, anak-anak belum punya baju, kebutuhan hari raya Ustaz belum ada, jajan belum ada, sehingga dia tertarik kepada diskon-diskon yang ada. Ndak taraweh, Pak. Tarawehnya di mall wis rame, karena saya lihat, ternyata macetnya ini di sini. Berarti pindah, Sekardangan pindah ke, mudah-mudahan. Saya kadang-kadang bertanya dalam diri saya itu, kenapa saya istiqomah sebulan suntuh Ramadan? Karena jadi imam, Pak. Saya tidak membayangkan kalau saya jadi makmum. Bisa saja gak terawih, Pak, ya. Karena kekenyangan. Saya Allah, kenapa saya itu bolak-balik Surabaya ke sini imam? Saya bertanya, jangan-jangan Pak Maryadi sampean jadi imam. Coba sampean jadi makmum. Belum kan? Ya Allah. Tak buktikan saya tidak punya jadwal, Pak. Tidak punya jadwal. Isa sudah masih di rumah, Pak. Tapi kalau punya jadwal, mari katakan sebelum maghrib berangkat, Pak. Pak Maryadi kok begini? Ini introspeksi ke sini ya. Introspeksi kalau sampean kan enggak lah. Saya sendiri introspeksi, kalau jadi imam kan punya tanggung jawab. Sebelum maghrib sudah berangkat. Apalagi yang daerah Surabaya. Jam 5 harus berangkat, Pak. Itu enggak usah
sangu dari rumah, bawa sepeda motor, itu saya hitung dari sini ke Waru dapat 5 bungkus. Ono kerumunan berhenti, ono kerumunan berhenti. Masya Allah. Tapi sial Pak, saya pernah itu di Surabaya. Ini orang tak, artinya ada kehidupan kata Ibnul Bamarok. Orang kalau tidak terkenal itu tidak dihiraukan orang, betul itu. Saya di daerah Surabaya ya masuk ke masjid. Di situ kan antri Pak ya, dikasih kupon. Jadi orang yang sudah dapat kupon kan oleh nasi. Aku terlambat, tidak oleh kupon. Mana Pak kuponnya? Tidak ada Pak. Nanti Pak ya, setelah habis kupon-kupon ini, sampean langsung datangi panitia. Ya Allah, ngenes. Coba saya terawih di sini. Dari Salpawar jadi, monggo Pak, kena tahu. Karena kalau nggak tahu Pak, dah dihiraukan orang. Betul apa? Kecuali viral, wah. Kecuali ya ustadz-ustadz yang sudah viral, Ustadz Somad datang ke sini, jelas. Walaupun itu ya karena sudah tahu. Coba nggak tahu sampean, nggak ditoleh Pak. Ya jangan pakai gini-gini. Kalau gini ditoleh, saya lepas. Ini saya lepas biasa. Kalau gini-gini takut disuruh gimana, kan begitu Pak. Ya, jadi ini keberkahan waktunya. Tidak ada memberikan buka puasa itu. Ada Senin Kamis ono di kene. Barang siapa yang puasa Senin Kamis, nanti takjilnya dan sahur bersama di Sekardangan. Ada enggak? Gak ono Pak. Tapi nanti memasuki Ramadan, Masya Allah. Karena ada rangsangannya. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, la yungkus, tidak dikurangi. Subhanallah. Mamanya saya memberikan tahu berontak lah. Lek kurma kan, ya lisan sampean kan tidak begitu ke kurma ya Pak ya. Ono kurma tahu berontak, ini mau buko. Sampean beli kurma atau tahu berontak? Tahu berontak karena lidahnya bukan lidah Arab. Kurma itu kadang-kadang ada di bulan Ramadan ya. Iya ada. Di luar Ramadan nggak ada kurma. Ya sunnah memang, sunnahnya karena lidahnya itu bukan lidah Arab. Kurma itu tidak begitu. Paling sing diambil ote-ote atau apa itu Pak ya. Sing ono apa istilahnya itu? Apa? Ono petis sih. Karena saya juga pernah buka bersama, di situ ada kurma. Saya ambil kurma kok ya. Minum air, setelah itu ote-ote itu yang ono petis itu. Nikmat banget Pak. Ya Allah, astagfirullah. Betul itu. Lauk yang paling enak itu saat lapar. Iya, saat lapar. Tahu, tempe, penyetan, terong tapi lapar. Ludes Pak. Karena lapar. Makanya Rasulullah katanya di dalam riwayat kalau ndak betul lapar ndak makan. Jadi sampean kan ndak kan pokoknya 3 kali Ustaz, lapar ndak lapar 3 kali. 3 kali. Jadi keberkahan waktunya Pak. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tolong wasiatkan kepada kami amalan yang paling utama, baik waktunya, pahalanya dan ibadahnya." Rasulullah mengatakan, "Alaika bisyam." Poso. Alaika bisyam. Lakukanlah puasa dengan istiqomah. Fa innahu la idlalah. Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Enggak ada bandingannya. Dan puasa itu adalah ibadah yang ikhlas. Enggak ada orang puasa enggak ikhlas, enggak apa. Orang lapar kok. Dan tidak ada tandanya orang berpuasa itu. Kalau sholat ada tandanya lah. Allahu Akbar. Ketok. Zakat ada tandanya. Walaupun bapak-bapak kadang-kadang, maaf Ustaz, ini hamba Allah. Jangan ditulis Ustaz, hamba Allah. Tapi namanya takmir kan tahu. Siapa? Berarti masih kelihatan. Puasa tidak bisa kelihatan. Apalagi haji Pak. Diantar tiga bis. Tapi kalau puasa siapa tahu. Tidak ada tandanya. Tandanya puasa itu Ustaz, lemes. Ngitu kanan, ngitu kiri, enggak. Itu jangan-jangan itu sudah dapat 2 piring di rumahnya. Lemes. Puasa enggak harus lemes-lemes Pak. Harus gagah itu. Jam 9 kok gini, perutnya dipegang. Enggak usah.
Orang puasa itu kebanyakan ikhlas. Karena yang tahu puasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Kedua, keberkahan amalan atau ibadahnya. Tidak ada ibadah sebanyak di bulan puasa. Satu, ibadah memberi buka itu ada di bulan puasa. Ibadah taraweh ada enggak? Selain Ramadan ada taraweh? Enggak ada. Yang ada qiyamul lail, salat tahajud. Jadi taraweh khusus di bulan Ramadan. Ya namanya qiyamul lail. Ya, qiyamul taraweh itu diberikan oleh para ulama. Di zaman Rasulullah tidak ada taraweh, pokoknya sholat malam. Kan begitu hadisnya, Rasulullah sholat Ramadan 3 kali kan. Karena banyak yang mengikuti, hari keempat Rasulullah tidak ke masjid, takut dianggap wajib. Akhirnya di masa Sayyidina Umar dikumpulkanlah semua jamaah itu dengan satu imam. Itu baru taraweh. Jadi ya taraweh itu kan istirahat, tarwih itu kan istirahat. Mari 2 rakaat di jalan-jalan tidak apa-apa. Engko muter-muter sholat lagi. Dan di sini enggak jalan-jalan. Nah, ya berhenti dulu, lanjut lagi, berhenti dulu lah, lanjut lagi. Ini tidak ada amalan ibadah yang banyak dan amalan yang sunnah. Ya, amalan sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah itu tarawih, Pak. Salat duha enggak, kecuali ada maksud memberikan semangat kepada anak-anak ya. Seperti di sekolah itu kan ada salat duha. Itu kan hanya memberikan rangsangan biar semangat berjamaah. Tapi aslinya yang disunatkan berjamaah salat tarawih. Makanya nanti jangan sampai masjid itu kosong. Dan herannya di Ramadan ini keberkahan. 20 rakaat itu kok kuat, Pak ya? Coba sampean sholat di rumah 20 rakaat. Saya maaf enggak nyongko ya, sulit, Pak. Kadang-kadang qobliyah ba'diyah lolos kok. Ba'diyah qobliyah itu kalau sholat di rumah, kalau di masjid kan mesti ada ya imam belum qomat bisa ba'diyah. Tapi kalau sholat di rumah kadang-kadang lolos. Ya Allah, berarti perlu, Pak, momentum tempat. Saya kadang-kadang merasakan sujud di tempat ini kan enak ya. Bukan berarti masjid itu apa ya? Ya harus memang orang tenang di masjid. Ketika bersujud bukan telean, bukan. Kadang-kadang bersujud, aduh pindah karena ada. Tapi kalau kayak ini masuk, ya Allah, senang ya, senang ada AC-nya. Itu no AC-nya sih tidak kerasan di masjid. Nah, kerasan di mana kita ini, ya Allah? Astagfirullah. Ke masjid dulu ngenteni Ramadan. Maaf Pak, maaf ya. Coba ngenteni Ramadan no bore ke masjid itu. Iya 5 waktu kan enggak sampean dulu lah fakta sosial sampean dulu. Kalau Ramadan itu banyak enggak yang ke masjid? Apalagi hari raya. Yang tidak pernah ke masjid itu. Allahu Akbar Allah. Pada tidak poso. Pegang mic lagi. Wah, malaikat itu getik gitu. Pegang mic, puasanya hanya 3 hari. Allahu Akbar Allah, ya Allah. Ya. Ini fakta di lapangan. Memang orang datang ke masjid ditarik dengan Ramadan, Pak. Ditarik hatinya dengan Ramadan. Kan Ramadan ini adalah, katanya Rasulullah itu dalam hadisnya, ya baghiyal khair akbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ayo ke sini. Ramadan sudah datang. Wa ya baghiyasy syarr, wahai pencari kemaksiatan, aksir, tolong tahan dulu, jangan maksiat di bulan Ramadan. Loh, dilarangan itu banyak, Pak. Poso jam 9 sudah makan, ditutupi. Tapi logis alasannya. Kok mau Pak? Buko. Ustaz, musafir Ustaz. Asli ini pun Tanggulangin Ustaz. Tanggulangin kelarangan musafir. Astagfirullah. Musafir itu 85 kilo, di mana telah dianjurkan untuk qasar sholat. Hanya 20 kilo kok musafir.
musafir. Itu bujoi Gusti Allah. Musafir. Enggak Ustaz, saya ini kan menyediakan orang-orang yang sakit. Iya, doa. Ya gak apa-apa. Buka Ramadan gak apa-apa. Tapi kalau bisa, mosok rek hanya 30 hari. Kita itu kan 350 hari. Atau kalau Masehi 360 hari. Mosok poso kerja terus. Ya monggo yang masih bekerja, monggo. Tapi jangan lupa dimaksimalkan ibadah. Yang terakhir, keberkahan balasannya. Wis terakhir ini. Balasan di Ramadan itu tidak dihitung. Kalau balasan secara normal adalah 10 ya, 1 dilipatkan 10 sampai 700 kali kalau puasa tidak ada lipatannya. Wa ana azbeh, aku sendiri kata Allah yang membalas. Kamu jangan ikut-ikut malaikat. Aku sendiri yang malas orang yang puasa. Ya Allah, hadis qudsi. Wa ana azbeh, dan aku yang membalas sendiri orang-orang yang ahli puasa. Berarti malaikat nganggur Ustaz. Hadisnya ini. Artinya menunjukkan keberkahan pahala Ramadan, Allah sendiri yang ngurus. Bosnya istilahnya Pak. Bosnya yang ngurus. Kalau kita punya karyawan, nanti kerja ke saya ya. Berapa gajinya Ustaz? Wis lah, tergantung saya. Banyak atau enggak itu? Pasti banyak. Pasti lebih lah. Wis kerja aku ya nanti ya di rumah saya kerjakan ini. Pinten Ustaz Stino nih. Wis lah aku sih ngurus. Kira-kira banyak atau enggak itu? Banyak. Lebih dari standar tukang biasanya. Ya Allah begitu. Biarlah aku yang ngurus sendiri pahalanya orang-orang puasa. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan. Ya maksimal lah. Maksimal. Andai kata maaf. Sekarang kita dulu berniat untuk Ramadan. Ya Allah, niat Ramadan maksimal. Kok H-1 diambil oleh Allah. Sampai dianggap puasa sudah 30 hari. Karena niat. Cina iya fakut waqa'a ajruhu ilallah dalam Al-Quran. Sudah dihitung itu pasalnya di sisi Allah. Kalau ono niat sing kuat. Makanya niat itu penting Pak. Niat itu penting. Maka di dalam puasa itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan setiap malam berniat. Ada yang mengatakan wis cukup malam pertama sudah sah. Ada dua pendapat lah. Ada Imam Syafi'i setiap malam gitu. Nah itu sama Mautin. Ya itu kan begitu Pak ya. Kalau tidak ke masjid tidak dapat itu dah. Nah itu sama Mautin. An ada ifati sahri Ramadan. Aku rame gua. Kalau tidak ke masjid tidak dapat niat itu. Ampun nggih. Mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan. Monggo yang tanya terkait ini. Kemudian kita tutup dengan doa. Koyai gembira-gembira semua ya Pak ya. Barang siapa yang gembira menghadap Ramadan, haram neraka itu menyentuh fisiknya. Ya jangan gembira-gembira tapi tidak dilaksanakan dia tidak juga. Ya. Oh, no, sekarang memahami hadis itu Pak, sepotong-sepotong. Pokoknya kata Ustaz gembira, wis bergembira. Seneng-seneng tok. Cari neraka tidak akan makan tubuh kita ya tidak begitu. Artinya itu adalah merangsang. Hadis-hadis merangsang itu banyak. Hadis merangsang itu banyak. Kalau kata Imam Syafi'i, walaupun itu dhaif, tapi hadis itu merangsang untuk fadhailul ibadah itu dibolehkan, bukan untuk hukum halal dan haram. Sampun Pak nggih, mudah-mudahan kita berdoa nanti doanya khusus kita bersama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, antarkan ya Allah kami ke bulan Ramadan dan antarkan Ramadan ya Allah ke hadapan kami. Dan jika nanti kami sudah puasa di bulan Ramadan ya Allah, terimalah ibadah kami.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita, kajian akhir Sya'ban. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, berkumpul kembali di bulan Syawal. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.